bertemu kembali. Baik, pada hari ini hari Selasa tanggal 13 Oktober kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kali ini akan bicarakan tentang massa jenis. Baik, kita langsung mulai saja. Massa jenis zat atau materi adalah suatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu sudah pernah kita bahas. Setiap zat mempunyai bentuk dan massa. Kita bisa menggunakan istilah berat dan ringan untuk menyatakan massa suatu zat. Tapi kalau kita telusuri nanti berat dengan massa tidak sama ya. Massa suatu benda adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung dalam benda itu. Ruang yang ditempati oleh suatu benda kita sebut dengan volume, sehingga setiap benda mempunyai volume tertentu. Kerapatan suatu zat disebut dengan massa jenis. Massa jenis merupakan ciri khas dari suatu zat. Ini maksudnya apa? Jadi di sini massa jenis, atau nanti kita simbolkan massa jenis ini dengan simbolnya adalah rho. Ini rho bacanya, dimana massa jenis ini akan menentukan jenis zat. Jadi kalau massa jenis sama, maka zatnya pasti akan sama. Jadi kalau seandainya saya mempunyai sebuah batu yang besar nih, kemudian batu ini saya potong menjadi beberapa bagian. Ini misalkan bagian A, ini B, ini C, maka massa jenis punya batu A tentu akan sama dengan massa jenis batu B, sama dengan massa jenis batu C, walaupun besarnya berbeda ya. Jadi kita akan mempelajari di sini adalah massa jenis. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya dengan density ya. Jadi massa jenis merupakan ciri khas suatu zat. Karena kalau massa jenisnya berbeda, maka zatnya pasti akan berbeda. Kalau massa jenisnya sama, berarti jenis zatnya akan sama. Nanti massa jenis kita simbolkan dengan rho, di mana massa jenis rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Atau kalau kita buat segitiga di sini, nah, ini adalah massa, ini adalah rho kali V, sehingga kalau rho itu M per V, kalau V M per rho, kalau M sama dengan rho kali V ya. Dengan diketahui massa jenis suatu zat, dapat ditentukan jenis zat itu ya, sehingga massa jenis adalah massa dibagi dengan volume atau massa benda setiap satu satuan volume. Secara matematis dirumuskan tadi rho sama dengan M per V, satuannya kilogram per meter kubik. Itu dalam sistem ini, sistem MKS. Kalau CGS adalah gram per centimeter kubik, dimana hubungannya adalah 1 gram per centimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah ini adalah rho punya air. Rho punya air itu adalah 1 gram per centimeter kubik, atau rho air itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah ini ada beberapa tabel untuk massa jenis berbagai macam zat. Ada besi tuang, besi tempa, nikel, platina, tembaga, aluminium, perak, emas. Nah di sini jenisnya, massa jenisnya akan berbeda, berarti jenis zatnya akan beda juga. Kemudian ada baja, batu bata, kemudian batu basal, garam dapur, dan seterusnya. Nah ini nggak perlu dihafalkan, ini hanya suatu contoh saja bahwa massa jenisnya akan berbeda jenis zatnya. Nah di sini kita akan coba lihat beberapa contoh soal ya. Sebuah kubus
masanya 62 gram dan volumenya 8 cm kubik. Jadi diketahui masanya di sini adalah 62 gram. Kemudian volume ditanyakan massa jenisnya, massa dibagi volume, masanya adalah 62 gram 8 cm kubik menjadi 7,75 gram per cm kubik dalam sistem CGS. Kalau dalam MKS saya rasa ini nggak perlu ini langsung saja dari sini. Dalam sistem MKS berarti 7,75 gram per cm kubik itu sama dengan 7,75 dikalikan dengan 1000 kg per meter kubik, berarti menjadi 7,750 kg per meter kubik. Kemudian yang berikutnya, perhatikan gambar balok di samping. Nah, kita bisa tahu panjangnya 2, lebarnya ini ada bukan panjang tapi ini adalah luas alas. Luas alasnya adalah 2 cm kubik, kemudian tingginya adalah 3. Sehingga dari sini ketika kita sudah tahu tinggi, tahu luas alas, kita bicara mencari volume. Volume adalah luas alas kalikan tinggi, berarti 5 dikalikan 2. Ini dalam sistem MKS. Sebenarnya ini akan lebih mudah ketika kita cari volumenya, itu adalah 2 cm persegi dikalikan dengan 5 cm, berarti menjadi 10 cm kubik, itu volumenya. Sedangkan masanya itu adalah 2 kg atau 2000 gram. Maka massa jenis, massa dibagi volume, berarti masanya 2000 gram dibagi dengan 10 cm kubik atau menjadi 200 gram per cm kubik. Nah, ini tinggal kita ubah dalam MKS, berarti menjadi 200 dikalikan dengan 1000 kg per meter kubik atau menjadi 200.000 kg per meter kubik. Ini akan sama hasilnya ya. Contoh, sebuah kubus panjang tusuk 2 meter setelah ditimbang massanya 150 kg. Berapa massa jenisnya? Nah, kita panjang tusuknya di sini ada 2 meter, kita bisa mencari volume, yaitu rusuk pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2 meter kali 2 meter lagi sama dengan 8 meter kubik. Sehingga massa jenisnya adalah massa bagi volume 150 kg dibagi dengan 8 meter kubik sama dengan 18,75 kg per meter kubik. Sebuah batu bata memiliki ukuran panjang 24, lebar 11, tinggi 4. Setelah ditimbang, ternyata batu bata ini massanya adalah 1584. Hitunglah massa jenisnya. Nah, kita cari volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 24 kali 11 kali 4 berarti 1056 cm kubik. Maka massa jenisnya massa bagi volume, tinggal kita masukkan 1584 gram dibagi 1056 cm kubik. Nah, ini tinggal silahkan dihitung aja, ini dalam satuan gram per cm kubik. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan, ini hasilnya adalah 1,5 gram per cm kubik dalam sistem MKS. Berarti kalau 1,5 gram per cm kubik itu ada kalikan 1000, berarti menjadi 1500 kg per meter kubik.
Sekarang kita akan lihat untuk massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair itu dapat diukur secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau mengukur massa jenis secara langsung itu menggunakan alat yang disebut dengan hidrometer. Ya, ini alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Alat ini berupa tabung kaca berskala, bagian bawahnya diberi pemberat. Cara menggunakan alat ini yaitu dengan memasukkan dalam zat cair yang ingin diketahui massa jenisnya. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Massa jenis zat cair dapat diketahui langsung dari skala ya yang segaris dengan permukaan zat cair. Jadi langsung membaca itu. Pengukuran massa jenis suatu zat cair secara tidak langsung dapat menggunakan alat yang disebut dengan piknometer. Alat ini berupa bujana kaca dengan sumbat kaca tepat pas. Jadi nanti ketika diisi penuh maka volumenya tertentu. Dan nanti cara menggunakan alat ini sebagai berikut. Zat cair akan dicari massa jenisnya, dimasukkan dalam alat tersebut sampai penuh, kemudian ditimbang. Dari proses ini akan diketahui massa dan volume zat cair tersebut, karena volume zat cair sama dengan volume piknometer. Selanjutnya dapat dihitung massa jenis tersebut dengan menggunakan rumus massa jenis, yaitu Rho sama dengan M per V, massa per volume. Nah, ini contoh dari hidrometer, cukup dimasukkan. Jadi hidrometer dalam air dia akan lebih tenggelam. Kalau dalam gliserin dia akan lebih banyak nongolnya. Ini artinya bahwa massa jenis gliserin ini lebih besar dibanding dengan massa jenis punya air. Yang di sampingnya di sini adalah ada piknometer. Nah, ini diisi penuh maka volumenya akan ketahuan, sehingga tinggal mencari berapakah ini massanya, tinggal ditimbang. Kemudian yang terakhir di sini ada soal latihan, ada 5 soal. Tentukan massa jenis sebuah kubus yang panjang sisinya 5 cm. Diketahui massa kubus adalah 250 gram. Contoh yang nomor 1 ini nanti diketahui di sini ada sisinya adalah 5 cm. Kemudian massanya itu adalah 250 gram. Sedangkan yang ditanya ini adalah massa jenisnya ini berapa ya. Kemudian kita jawab Rho itu sama dengan M per V. Massanya itu adalah 250 gram dibagi dengan, nah di sini rusuk, maka kita bisa cari volumenya itu adalah sisi pangkat 3, berarti 5 cm kita pangkatkan 3, 125 cm kubik, maka dibagi dengan 125 cm kubik. Tinggal ini dibagi satunya dalam gram per cm kubik. Nomor 2 diketahui ada massa jenis. Ini massa jenis ya. Kemudian ada volume 2 meter kubik, ini volume. Ditanyakan di sana hitunglah massa dari rumus Rho sama dengan M per V, maka M sama dengan Rho kali V, tinggal masukkan. Nomor 3, massa jenis aluminium adalah 2,7 gram per cm kubik. Tentukan volume aluminium, massanya 27 gram. Maka dari Rho sama dengan M per V, ketika kita mencari volume maka V sama dengan massa dibagi dengan massa jenis. Nomor 4, di dalam air suatu gelas ukur volume air itu adalah 40 cm kubik. Ini kubik. Sebuah batu dimasukkan, volumenya menjadi 70 cm kubik. Berarti volume punya batu itu adalah 70 cm kubik dikurangi 40 cm kubik. Nih. Nah, jika diketahui massanya 150 gram, massanya
150 gram. Tentukan massa jenisnya, tinggal rho sama dengan M per V. Ini silahkan masukkan. Demikian juga untuk yang nomor 5. Ini nomor 5 nanti langkah pertama kali adalah mencari volume. Volumenya berarti adalah massanya dibagi dengan rho. Kalau volume udah ketemu ya, maka di sana mula-mula berarti volumenya 70 volume awal itu adalah 70 cm3 dikurangi volume yang dicari tadi, maka ini hasilnya seperti ini. Baik, rasanya jelas ya, silahkan dicoba dikerjakan, nanti silahkan dikirim ke Microsoft Teams, kami tunggu. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Baik, rasanya cukup dulu untuk pertemuan pada hari ini. Kita ketemu lagi untuk minggu depan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu disertai oleh Tuhan. Baik, selamat pagi, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.